khair. Kenapa? Tidak, airnya enggak apa-apa. Right. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, rahimakumullah wa yahfazukumullah jami'an. Semoga Allah merahmati kita semua dan juga menjaga kita semua
Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab akidah, satu bab terkait dengan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu bab yang membahas kaitan tawakal kita di musim pandemi ini. Satu bab tatkala tauhid dan akidah seseorang diuji dan dipertaruhkan di musim seperti ini. Perlu diketahui rahimakumullah jami'an, sesungguhnya dalam kondisi yang sebelumnya kita ini kondisinya imannya lemah, tauhidnya lemah, saudara-saudara kita juga jauh dari ilmu, ya, jauh dari akidah sahihah, dan jauh dari tauhid. Maka subhanallah, kejahilan yang merajalela ini, kebodohan yang merajalela ini, ketika Allah berikan cobaan kepada kita dan saudara kita, apa yang terjadi? Kedzaliman akan didapati di mana-mana. Tuh, kedzaliman pasti didapati di mana-mana. Kalau kejahilan, kebodohan merajalela menguasai kaum muslimin, maka saat itu kedzaliman akan muncul di mana-mana. Akan muncul setan dalam wujud manusia dan setan dalam wujud jin sendiri. Setan dalam wujud manusia, ya subhanallah, di antara mereka memanfaatkan musim pandemi, ya, di antara mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar di tengah-tengah jeritan masyarakat di musim pandemi. Ini setan dalam wujud manusia. Bahkan mereka menjadi mafia ketika kondisi seperti ini. Nasallahu alaihi. Kemudian setan dalam wujud jin, ya, karena jin itu ada yang saleh, ada yang toleh, ada yang muslim, ada yang kafir. Jin yang nggak bener inilah yang dinamakan setan, dan bapaknya setan ya iblis, laknatullah alaih. Nah, itu rahimakumullah, setan dalam wujud jin di musim pandemi juga memanfaatkan agresinya, agresi militer setan. Nah, apa yang mereka lakukan? Wallah, ana dapati berkali-kali, wallah tsumma wallah. Tanya Akh Aziz juga, ya, ketika sakit apa yang dirasakan kemarin? Sempat tanya, ketika antum berada di alam bawah setengah sadar, apa yang antum rasakan? Dimimpiin nggak? Iya, dimimpin seperti saya melayang, saya sudah mau dicabut nyawanya. Ustadz Subhan juga demikian, ketika sudah sesek, setengah sadar, dimimpiin didatangin abinya, didatangin saudaranya, didatangin pamannya, masya Allah. Nah, bahkan ada yang saudara kita 26 hari, ya, ketika di ICU antara sadar dan nggak sadar, didatangin oleh seorang lelaki di samping dia bertanya, kamu pengen sembuh nggak? Kalau kamu pengen sembuh, kamu harus ada korban yang perlu dijadikan tumbal, imma istri kamu, anak kamu, atau sesembelihan. Syuf, ketika dalam kondisi seperti ini, tauhid kita dipertaruhkan, diuji dengan setan yang muncul dalam mimpi-mimpi, masya Allah. Fa'ina rahmatullah, kenyataan, wallah kenyataan. Ya, jadi jin juga manusianya juga, ya, semakin melakukan agresinya, yang mereka memanfaatkan mafia-mafianya, ya, mafia apapun juga nggak perlu kita sebutkan, ya. Juga ada di antaranya yang setan dalam wujud jin juga melancarkan serangannya dengan nakut-nakuti manusia. Dengan cara tadi, ketika sudah alam setengah sadar, ditakut-takutin, ya, ditampakkan orang-orang yang meninggal, ditakut-takutin, dites. Kamu kalau mau sembuh dari COVID, kalau sembuh dari wabah ini, kamu harus nyembelih kambing, nyembelih ayam, atau mungkin bisa nyembelih seekor lalat sekalipun. Sebagaimana dalam kisah hadis, seseorang masuk neraka
karena seekor lalat dan masuk surga karena seekor lalat. Kenapa? Karena disembelihkan atau dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmatullah. Terjadi wallah. Kemudian gak heran, antum lihat berita yang lagi viral di daerah Biting, juga di Malang, jam 12:30 malam rumah-rumah diketok pintunya. Ya, wah ini subhanallah, mereka melakukan agresi militernya. Nggak tahu berapa batalion yang dikirim, ya pasukannya setan nih untuk nakut-nakutin. Subhanallah, yang kaum muslimin kondisinya imannya lemah, yang imannya down, apa yang dilakukan? Dipasang patung-patung boneka untuk ngusir mereka. Ya Allah, sukses agresi militernya setan. Wallah sukses. Kemudian pengalaman yang ana alami lagi, ketika awal pandemi sampai detik ini, subhanallah banyak yang kena GERD, lambungnya sakit, sulit tidur, jantung berdebar, telinga berdengung, mata berkunang-kunang, kepala keliengan. Ini semua gejala apa? Ciri-ciri apa? Ciri-ciri ente orang nggak move on. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri ketakutan di musim pandemi, takut banget. Ya, wallah thumma wallah, ana berani bersumpah, ya, sering ana dapatin datang ke rumah, Ustadz, saya kena COVID positif berapa bulan lalu, tapi diperiksa hasilnya sudah negatif. Kenapa saya masih kelingan, mata berkunang, telinga berdengung, ya, kemudian susah tidur, kemudian jantung suka berdebar. Kenapa? Ente sebenarnya kena COVID, anti juga bu kena COVID, ya, COVID sudah hilang dari tubuh anda, ya, tapi anda belum move on dari rasa takut yang berlebihan. Saat itu anda dilalap, diserang tubuh anda oleh jin COVID, wallah. Nah, ya, gejalanya demikian, was-was. Akhirnya apa yang terjadi? Takut dengan air dingin. Jin itu unsurnya dari api. Kalau sudah masuk dalam tubuh, orang kedinginan. Takut AC, takut air dingin, ya. Mandi aja, apalagi mandi janabah, takut. Ya. Jomblo aja mandi janabah nggak takut. Ini suami istri mandi janabah takut. Rahimakumullah jami'an. Subhanallah, yakin. Ya, ini pasti dah kemasukan jin nih. Was-was sudah menguasai diri dia. Ya, makanya setan itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kapan? Ketika kita imannya down, kita lagi ngedrop, ya, saat itulah setan itu apa? Ngasih serangan, was-was. Dan khannas. Kapan khannas terjadi? Ya, setan melakukan serangan ketika seseorang dalam keadaan taat, nggak lalai ibadah kepada Allah, ya, tapi dia apa? Ingin nyerang, ingin ngendorin imannya dia, imannya manusia. Ini khannas. Kalau was-was sudah lalai, sikat, ya, ngelamun juga ngelamun, sikat. Dan pada musim pandemi ini banyak orang yang nggak move on dari rasa takut, takut terus. Subhanallah, hampir 2 tahun udah nggak pernah keluar rumah, ya, pakai masker 10 lapis, sama Masya Allah, jaga jarak 10 meter, sampai parkir mobil aja jaga jarak. Kan kita pengen ngekek ini, ketawa ini, mobil aja jaga jarak. Ya Allah, rahimakumullah, wallah krisis iman nih. Nah, fa ini terjadi was-was. Kita ruqyah baru hitungan detik, hitungan menit, maka jangan lupakan terapi ruqyah. Jangan lupa zikir pagi petang, ya. Jangan lupa apa? Keluar rumah baca zikir, ya. Apapun kondisinya, Anda berzikir itu penting, membentengi kita dari mereka, ya, setan dari kalangan manusia atau dari kalangan jin, ya, dari kejelekan makhluk-makhluk ini. Zikir itu penting. Rahimakumullah jami'an. Inilah ketika kondisi seperti ini,
Bukan hanya orang awam, sampai orang talibul ilm, sampai sebagian orang yang subhanallah sudah biasa berdakwah, kondisi seperti ini bikin dia ketakutan berlebihan. Saatnya ilmu kita dipraktekin sekarang nih. Ketika Allah berikan cobaan, ilmu kita dipraktekin. Tatkala Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dipraktekin, dan pasti kami akan coba kalian dengan sedikit rasa takut. Kasih pandemi sedikit, rasa takut dari Allah melalui virus corona ini sedikit doang. Tapi subhanallah, yang sudah wahan, hubbud dunya, takut mati, merajalela. Makanya Nabi bersabda, "Ifnatani yakrahum ibnu Adam." Dua hal yang paling dibenci anak Adam. Yakrahu al-maut, takut mati, wal maut afdal minhu. Padahal mati itu lebih baik bagi dia. Ya. Daripada apa? Daripada keadaan dia terfitnah di dunia. Yang kedua apa? Yakrahu min qillatil amwal. Takut sama sedikit harta. Padahal sedikit harta lebih baik daripada banyak harta yang membuat dia terfitnah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimakumullah jami'an. Di musim pandemi takut ada, bukan ada, banyak. Ya. Orang kalau sudah takut, takutnya berlebihan, yu'mal basar wal basirah, menutup mata dan mata hati. Ilmu dia tertutup. Sebelumnya dia belajar akidah, belajar tauhid, ya, belajar tentang virus, belajar tentang ini. Kalau sudah takut menguasai diri dia, semua ketutup. Ya, semua ketutup. Subhanallah. Makanya kalau kita berhukum dengan hukum manusia, apa yang terjadi? Ya, la wajadu ikhtilafan katsira, pasti didapati apa? Benturan yang sangat banyak. Makan di restoran paling lama 20 menit. Yang masak kayak apa? Mau ngebut. Susah kan? Makanya kalau aturan dibikin manusia, banyak benturannya. Ketika di masjid nggak boleh sholat di masjid. Di restoran boleh makan 20 menit. Masjid sholat 7 menit, 10 menit itu paling lama. Nggak boleh sholat di masjid. Yang kaum musliminnya takut dengan PPKM, ke masjid aja nggak berangkat. Ya Allah, PPKM, pergi ke masjid itu wajib. Ya, penting memang. Rahimakumullah jami'an. Kadang memang hukum itu benturan. Ya, ada saatnya darurat nggak ke masjid, ada saatnya boleh ke masjid. Makanya perlu diteliti. Para dokter sendiri meneliti bahwasanya virus itu self-limiting disease. Virus itu adalah apa? Self-limiting disease. Sudah sepakat dari dulu para dokter. Ya, para dokter sudah menyampaikan berwasiat hal ini. Ya, namanya virus itu nggak butuh antibiotik. Virus itu yang dipakai imun tubuh kita, itu penting. Nah, rahimahullah boleh kita bahas apa? Untuk menghindarkan was-was. Was-was kita karena ketakutan terhadap ilmu dunia. Dikabarkan virus telah bermutasi, ya, delta, alfa, zeta dan seterusnya, ya. Virus itu bermutasi. Akhirnya dia ngedrop, imannya turun. Ya. Terus kita ikuti virus itu, masya Allah, kurbannya satu hari bahkan pernah di Indonesia 1 orang 1000 jiwa meninggal. Fakta, bukan dusta. Di daerah Jawa Timur, di Jember, ya, pernah dikabarkan seorang dokter dari rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jember, 1 hari meninggal 60 jiwa. Jumlah yang sangat dahsyat. Tapi perlu kita bahas apa? Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ayo ulil albab yang punya akal mikir. Kenapa mereka meninggal? Nah, kenapa mereka meninggal? Itu yang perlu kita bahas. Rahimahullah. Virus dibahas mutasinya, bahayanya, tapi imun dan iman kita terutama nggak dibahas. Ilmunya di-upgrade tentang virus, bahayanya di-upgrade, mutasinya di-upgrade, jumlah korbannya di-upgrade.
loh imannya nggak di-upgrade. Tawakalnya tambah turun, tambah turun, tambah turun. Iman dengan Allah tambah turun, tambah turun, tambah turun. Ya. Nah, upgrade-nya sebelah mata doang. Yang sebelah ini nggak di-upgrade. Rahimakumullah, Allah menciptakan tubuh kita lebih canggih dari virus corona. Virus corona dinamakan corona karena apa? Karena ada kron seperti mahkota dari sel virus tersebut, ya, sehingga dinamakan corona. Dia nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya jantung, ya, nggak punya sel darah putih kayak kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita, coba, punya mata, punya jantung, punya sel darah putih, punya trombosit, ya, punya Masya Allah antibodi, kekebalan tubuh dan sebagainya. Ajibnya Allah ciptakan kita lebih daripada sekedar virus corona. Tapi karena takut ngerogoti diri kita, virus corona nyerang kita dengan mudah, dengan leluasa. Kapan? Ketika tubuh kita ngedrop. Tubuh kita ngedrop bisa karena kelelahan, kemudian tertular, kena wabah, dan gak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah. Bisa juga karena istirahatnya kurang, bisa karena nutrisi kurang, dan semua itu dikalahkan dengan faktor yang terbesar adalah karena rasa takut. Karena rasa takut, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menciptakan pada tubuh kita. Ya, makanya Allah berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan benar-benar kami telah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna, ahsanut taqwim. Kata para ulama ahli tafsir, Ibnu Katsir juga Imam As-Sa'di, ahsanut taqwim ay ahsanus surah wa ahsanul qamah. Ahsanut taqwim artinya apa? Sebaik-baik anatomi, sebaik-baik fisiologi. Kita harus pede dong dengan ciptaan Allah dari tubuh kita ini. Nah, ahsanus surah wa ahsanut taqwim, sebaik-baik anatomi dan sebaik-baik fisiologi. Coba Allah ciptakan pada anatomi tubuh kita, ya, Allah menciptakan pada anatomi tubuh kita, diantaranya apa? Coba, ketika ada virus, ketika ada bakteri, tubuh kita sudah melakukan 3 benteng pertahanan. Yang pertama, tubuh kita, ya, mengeluarkan antibodi. Ada virus masuk, antibodi nyerang, des, langsung mental, nggak jadi sakit. Nah, kemudian ketika antibodi ternyata lagi lemah, dia virus sudah mulai berhasil menembus antibodi, ada benteng pertahanan kedua berikutnya yang dinamakan dengan, yaitu sitotoksik. Sitotoksik apa? Sel-sel virus dikasih racun sama protein-protein MHC kelas 1 di dalam tubuh kita. Coba, ajaibnya, kita harusnya pede dong dengan ciptaan Allah berupa tubuh kita dan imun kita. Kalau ternyata antibodi ketembus, sitotoksin nggak berhasil dilakukan tubuh, nggak bisa mengalahkan virus, nggak bisa ngeracuni virus. Berikutnya yang ketiga yang melakukan benteng pertahanan adalah interferon. Masya Allah, ciptaan apa yang mau dilakukan lagi? Nah, farahimin rahimakumullah jami'an. Ini sebenarnya yang kita butuhin, upgrade ilmu yang mendukung naikkan imun kita, bukan ngedropin imun kita. Kita harus pede dong. Ya, mereka bahas mutasi-mutasi corona, kita juga bahas nih tubuh kita ini Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Corona enggak ngefek. Nah, kalau imun kita kuat, nah, enggak akan ngefek. Makanya dikatakan self-limiting disease. Kalau ada orang kena virus, nasihat para dokter, kalau ada orang datang, apa yang dilakukan? Dikasih resep, nih ya, minum vitamin C, ini minum zinc, ini minum vitamin D, wah ini istirahat, jaga pola makan, ya, seperti itu. Coba, hanya itu tuh doang, nggak perlu sampai Masya Allah ketakutan berlebihan. Nah, rahimakumullah jami'an, ini yang perlu kita perhatikan, ya, yang perlu kita perhatikan. Rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh kita seperti ini sudah apa?
sudah saking sempurnanya, udah bismillah, jalan di muka bumi, tawakkal 'ala Allah. Ya. Nabi juga mengingatkan, kalau ada orang sakit, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dengan hadis hasan li ghairih. Kata Nabi SAW, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Ya, janganlah salah seorang dari kalian maksa orang yang sakit untuk makan dan minum. Jangan dipaksa, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Ini juga ada konsep sehat dan konsep sakit. Ya, antum mau gemuk, mau kurus, mau sehat, mau sakit, is your choice, juga pilihan antum. Jangan langsung semua disandarin kepada Allah. Kita juga punya andil diantaranya. Sebabnya apa yang kita lakukan? Kok kita bisa tertular wabah COVID-19? Kok kita bisa sakit? Ya, demikian rahimakumullah jami'an. Nabi mengatakan jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Pertama, di sini hikmahnya. Kenapa Allah bilang Rasulullah bilang jangan paksa? Karena kalau orang sakit, rata-rata penyebabnya faktor dari luar itu 90%. Ya. Kata senior kami siapa? Dr. Rahmat Sugih dan Profesor Muhammad Sulhan, guru besar ilmu gizi, kedokteran Undip dan kedokteran UI, ya. Ini dokter modern. Masih hidup zaman sekarang keduanya. Ya, sudah 81 tahun. Semoga Allah jaga mereka dan Allah panjangkan umurnya. Dan juga subhanallah kedokteran klasik juga demikian. Perut ini sarangnya penyakit. Ya, sebaik-baik obat adalah menjaga pola makan. Ya. Jangankan dokter Islam, Hippocrates, bapak kedokteran juga demikian. Jadikan makanan kalian sebagai obat. Itu wasiat mereka. Dan di sini Rasulullah bilang jangan paksa orang yang sakit untuk makan. Di sini ada kaidah. Ya. Artinya apa? Kalau orang sakit, sakitnya karena apa rata-rata? Karena makanan. Ya. Oleh karena itu jangan dipaksa makan lagi. Biar makanan yang ada di dalam perut kita jangan dikasih makan lagi. Biar makanan yang ada di dalam tubuh kita dibuang dulu, dicuci dulu dengan BAB dan BAK dia, permisi akramakumullah, dengan keringat dia dibersihin, keluar keringetan ketika dia sakit. Ya, tubuh dia nggak mau makan karena lidahnya pahit, nggak hilang nafsu makan, tubuh demam. Itu semua mekanisme dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul-betul sudah sempurna yang Allah ciptakan dari anatomi fisiologi. Dibikin apa? Nggak nafsu makan. Kalau lidah pahit jangan dijejelin. Kenapa? Itu alarm tubuh nggak mau makan. Subhanallah. Biar apa? Racun dikeluarin. Kalau sudah sembuh, mulai masa rehabilitasi. Ciri-ciri mau sembuh untuk orang COVID itu apa? Anosmia, nggak ada penciuman, nggak ada rasa. Jangan malah para istri telepon rumah sakit, Pak, tolong panggil ambulan, suami saya nggak bisa merasakan masakan saya. Ya jangan, itu udah mau sembuh padahal. Nah, demikian rahmatullah. Begitu pula ketika ingusan, pilek warnanya hijau, nggak usah minum antibiotik, itu mau sembuh. Ketika demam, kata Ibnu Qayyim, itu sedang mendedehkan musuh-musuh dari tubuh ini. Didedehkan, dipanasin, digodok. Makanya Nabi SAW melanjutkan, fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Yang memberi makan dan minum. Loh kok bisa? Apakah Allah mengirimkan malaikat untuk memberi makan minum orang sakit? Bukan. Tapi Allah jadikan darah kita, kata para ulama, sebagai nutrisi kita ketika kita sakit. Makanya ketika sakit, kita nggak nafsu makan, kita nggak ada makanan masuk. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dalam darah ini Allah jadikan tubuh kita menghasilkan leukosit, sel darah putih, untuk membunuh virus, bakteri. Masya Allah. Udah, keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau ditakutin lagi? Nah, takut sewajarnya. Tapi kita punya modal untuk apa? Menjadikan diri kita bergembira. Ternyata Allah ciptakan dengan janji Allah, laqad khalaqnal fi ahsani taqwim. Di sini ternyata apa? Ada harapan kita itu sehat. Nah, rahimakumullah. Coba lihat
kucing, burung merpati, ular, anjing kalau sakit mau makan nggak? Subhanallah. Antum lihat, mereka itu nggak mau makan. Nih hewan kalau sakit nggak mau makan. Nggak ada ceritanya anjing sama kucing kalau pilek minum CTM, ya. Kalau demam minum paracetamol, nggak ada. Apa yang mereka lakukan? Puasa, ya. Nggak mau makan, walaupun dihidangkan makanan yang termahal, ya, kesukaan dia nggak akan mau makan. Itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mekanisme, ya, pertahanan dia? Berarti ketika sakit mereka puasa dan jangan dipaksa makan. Ini termasuk bimbingan Nabi SAW. Nggak, ketika anak antum sakit, nak, ayo makan nak, ibu sudah bikin capek-capek ini, bapak sudah beli jauh-jauh, kamu biar cepat sembuh. Kalau kamu nggak makan, nanti kamu nggak boleh loh pergi kemana-mana. Jangan dipaksa. Ini sudah memang demikian kondisi tubuh, mekanisme, jangan dipaksa. Lihat Nabi SAW ketika nggak suka dengan makanan, Nabi nggak makan. Hadis dalam Sahih Bukhari dari Maimunah radhiyallahu an, ketika Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas, yang mana Maimunah bibi dari keduanya, sehingga mereka datang ke rumahnya Maimunah, ke kamarnya Maimunah, makan bersama Nabi SAW, dan Maimunah menghidangkan yang zahirnya, salah satunya dagingnya itu dibawa oleh Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Daging apa? Ada 3 menu di situ. Pertama, lahmu dhabbin, daging kadal Arab. Daging kadal Arab itu jangan diartikan biawak. Kalau antum lihat saudara kita berburu biawak, jangan petentang-petenteng. Sesungguhnya dia apa? Berburu sesuatu yang haram. Yang haram untuk dimakan. Sampaikan kepada mereka. Ya, berburu biawak, pamer, taruh di motor. Masya Allah, pakai peredam suara. Masya Allah. Penampilannya pakai pakaian loreng gitu kan. Masya Allah. Ternyata biawak itu haram. Jangan diartikan dengan daging kadal Arab. Beda. Kadal Arab yang dimakan serangga. Kadal Arab yang dimakan tanam-tanaman hijau-hijauan, ya, apa? Yang ada di sekitar padang pasir, masih ada yang tumbuh. Antum kalau lihat kadal di rumahnya Om Mario, kecap nih, kecap Surabaya. Kadal makannya apa coba? Rumahnya Om Mario, ya, makan kecoa dari Madagaskar. Wih, kadalnya impor, makanannya impor. Nah, kemudian makan apa? Sayur, itu makanannya. Lain kalau biawak. Biawak makannya apa coba? Hah? Apa? Hah, kalian? Bangkai, betul. Ayam, ular, katak, ya, dimakan. Dan biawak punya cakar, punya taring. Ciri-ciri hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Ya, lain sama cakarnya ayam. Ya. Wa ini rahimakumullah. Ya, yang demikian ini nggak boleh. Kalau kadal Arab nggak punya cakar, nggak punya taring. Kadal Arab panjangnya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah, dan sampai detik ini, masya Allah, jadi makanan favorit orang Arab. Terkenal untuk apa? Menaikkan kualitas keperkasaan kaum pria. Ya. Nah, kenapa? Karena wanitanya udah kuat. Ya. Wanitanya udah kuat. Ada orang Indonesia nikah sama orang Arab, ya, makanya kalau nikah sama orang Arab harus bercermin, ya. Makanya kata Syekh Albani, nikah yang paling baik dari kaumnya sendiri, ya, kalau bisa dari daerah asalnya sendiri. Kenapa? Pertama, beda masakannya, beda. Ini kromosomnya juga beda, ya. Kita katakan mayoritas, bukan berarti jelek-jelekan orang kita kemudian berlebihan sama orang Arab, bukan. Ada kisah, subhanallah, ada seorang lelaki nikah sama orang Arab, wanita Arab. Ketika setelah menikah, laki-laki ini berkata kepada istrinya, wah istriku, kita berjumpa karena Allah, dan kali ini kita juga berpisah karena Allah. Kenapa ternyata? Berjumpa karena Allah karena akad nikah, berpisah karena Allah karena istrinya kecewa terus sama laki-laki ini, ya, mendolimi istrinya, ya. Satu aja kewalahan mau minta 2, ya. Makanya hati-hati bagi orang kencing manis. Permisi akramakumullah, kencing manis itu bahaya.
bikin nggak bisa gum, ya. Bikin letoy. Permisi akramakumullah. Jangan sok-sok, aduh mau nambah istri, satu aja didolimi, nggak pernah dilayani. Mau nambah dua, dolimi 2 orang. Maka harus lihat kemampuan. Ini kembali kadal Arab nih, masya Allah, sifatnya panas dan dia sangat bagus untuk kasus-kasus yang dingin, termasuk orang impoten, termasuk yang sudah panas pengen tambah panas, untuk mendatangi istri dibuang lagi sehingga seimbang, nggak berlebihan. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ketika ditawarin daging ini, pertama menunya kadal Arab, kedua aqid, keju, yang ketiga adalah samen, minyak sapi, ya, yang dibikin dari lemaknya sapi. Nah, subhanallah, Nabi bertanya, ma hadzal lahm, daging apa ini? Kemudian kata para sahabat, hadzal lahmu dhabbin, ini adalah daging kadal Arab, ya. Kemudian sahabat berkata, haramun hu, apakah daging ini haram wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, la laisa biharam, innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram, cuma ini enggak ada di kaumku, dan kaumku enggak biasa makan daging kadal Arab, sehingga dia enggak makan, mereka enggak makan, dan aku menjaga diriku dari makan-makan yang enggak biasa dimakan kaumku. Berarti Rasulullah enggak makan daging kadal Arab. Kenapa? Bukan kebiasaan kaumnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di sini ada faedah yang besar tentang kaidah ilmu pengobatan kedokteran. Subhanallah. Artinya apa? Kalau nggak suka, jangan dipaksa. Ini kaidah berarti. Ya. Kenapa kalau dipaksa? Jika dia memaksa sesuatu nggak disuka, maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, dia akan mencela makanan yang dia nggak suka. Satu. Bahaya dari sisi dunia, bisa jadi mual, muntah, alergi, gatal-gatal, diare, pusing, dan lain sebagainya. Maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Ketika musim pandemi, berarti brother and sister, apa yang dilakukan? Puasa. Ketika sakit, puasa. Ketika antum sehat, jangan makan terus. Makanya banyak orang WFH tambah positif COVID. Kenapa? Karena WFH makan terus. Badok katanya orang Jawa Timur, ya. Kalau kata orang Sunda, jajabluk, ya. Makan terus, ya. Kalau sudah makan terus, WFH nggak berani keluar, nggak ada aktivitas, makan terus, keringet nggak keluar, intake banyak, input banyak, output nggak ada atau sedikit. Apa yang terjadi? Tubuh akan lembab. Kalau tubuh lembab, itu adalah media dan akan menjadi inangnya virus, bakteri, dan jamur. Ya, walaupun pakai masker, kalau tubuh lembab, dia akan masuk dari sela-sela masker. Atau pakai masker, dia virus nggak masuk sela masker, masuk rumah, lepas masker. Saat masuk rumah, ternyata virus masuk rumah, nggak pakai ketok pintu. Nah, ketika kamar mandi, lepas masker. Memangnya virus nggak bisa masuk rumah? Di luar doang pakai masker. Ada yang takut sampai makan pakai masker. Masker jangan diturunkan, dimakan sama maskernya. Nah, wah, ini rahimakumullah jami'an. Perlu kita perhatikan. Ya, ingat, ini pola makan ini penting. Nah, ini ketika kita kondisi sehat, tetap puasa Senin Kemis. Dalam 1 minggu ada puasa apa? Senin Kemis. Dalam 1 pekan, Senin dan Kemis itu adalah tengah-tengah hari dalam 1 pekan. Tengah-tengah hari, Senin, Selasa, Rabu nggak puasa, Kemis puasa, Jumat, Sabtu, Ahad nggak puasa. Tengah-tengahnya Senin Kemis. Nah, kemudian Allah jadikan bioritme yang lainnya pula dengan puasa. Ada puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15 Hijriah, ya. Dan puasa ini terus berdempetan, berurutan 13, 14, 15. Kenapa? Kalau tadi 1 pekan, Senin, Kemis terpisah. 1 bulan sekali ada puasa Ayyamul Bid, nggak terpisah, 3 hari langsung berurutan. Dan kata para ahli kedokteran, orang yang puasa minimalnya 3 hari akan menyebabkan leukosit dia meningkat.
Ya, makanya di musim pandemi kayak gini, yang sehat puasa, yang sakit puasa. Kenapa? Naikin leukosit. Udah nggak usah terlalu bingung vaksin. Ya, nggak usah minum kustu hindi tiap hari, nggak usah minum habatus sauda tiap hari, nggak usah hidungnya ditetesin minyak kayu putih. Ya, nggak usah was-was. Ini penting nih ibadah. Ketika sholat ada wudhu, wudhunya istinsyak, ada istinsyak, ada istinthar. Ya, makanya Nabi bersabda, "Fabalik fil istinsyak illa an takuna sha'iman," rawahu Muslim. Bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke hidung, kecuali kamu dalam keadaan puasa. Tuh, di sini ada Allah ciptakan bulu-bulu pada hidung kita itu sebagai benteng. Allah ciptakan polip di hidung itu benteng, kalau ada infeksi dia bengkak. Ada amandel bengkak, jangan dioperasi, jangan. Itu benteng, bengkak karena ada bakteri atau virus. Dia bengkak. Solusinya apa? Ya minum penangkal dari yang bikin ini panas. Pendinginnya apa? Simple, sehat itu mudah, sehat itu murah. Bagi siapa? Bagi yang tahu. Nah, fa inna rahmanakumullah. Kemudian rahmanakumullah jami'an. Sampai mana tadi? Hah? Sampai kadal. Kadal Arab. Nah, fa inna Rasulullah nggak mau makan. Rasulullah nggak makan karena apa? Ada konsep. Ya. Seperti tadi ada istinsyak, puasa, itu benteng bagi kita. Dalam 1 bulan ada 3 hari puasa berturut-turut ayyamul bid. Dalam 1 tahun ada puasa Ramadan. Dan Ramadan hukumnya wajib, bahkan rukun Islam. Seandainya Ramadan gak wajib, banyak yang gak puasa. Yang wajib aja banyak yang mengorbankan puasanya demi pekerjaannya setiap hari. Nah, fa inna rahmanakumullah. 1 pekan ada puasa Senin Kemis. Setiap 1 bulan ada ayyamul bid. Setiap 1 tahun ada puasa Ramadan. Senin Kemis tengah-tengah dari 1 pekan. Ayyamul bid 3 hari tengah-tengah dalam 1 bulan. Ramadan juga hampir di tengah-tengah bulan, walaupun nggak pas setengah. Ya. Dan di situ Ramadan 30 hari atau 29 hari berturut-turut. Ya, subhanallah. Kenapa? Ada ini termasuk apa? Rahmat Allah melalui rukun Islam dari puasa. Ya, berapa banyak orang subhanallah 11 bulan nggak pernah puasa, nggak ada puasa 11 bulan. Tahu-taunya puasa Ramadan. Ini hikmah dari Allah untuk apa? Dalam 1 tahun 11 bulan yang dia ngaco makannya, atau kadang ada puasa hanya berapa hari dari puasa-puasa sunnah. Ya, setiap pekannya nggak puasa, bulannya nggak puasa, taunya hanya puasa momen-momen tertentu. Ya, Ramadan diwajibkan semua puasa. Saat itulah apa? Racun dibersihkan, plak-plak di usus kita dibersihkan, ya, pembuluh darah kita dibersihkan, ginjal kita dibersihkan, ya. Dan demikian rahmatullah, imun juga dinaikkan. Bukan orang yang banyak makan bukan berarti imunnya tambah kuat. Salah. Itu mindset yang keliru. Bapak ibunya Masya Allah ngasih makanan, ada ayam, ada kambing, ada ikan asin, ada telur, ada bebek, ya, semua lengkap di meja makan. Ayo makan nak, makan yang banyak. Di musim pandemi harus makan yang banyak. Sebagian lain ada mengatakan, setan dalam wujud manusia mengatakan, kalian jangan puasa bulan Ramadan. Ramadan kita ini ada di musim pandemi Covid. Kalau kalian puasa, nanti kalian tambah sakit, imunnya tambah turun. Ini setan dalam wujud manusia. Nah, padahal sebaliknya, subhanallah, ya, justru ketika puasa kita di musim pandemi, justru tambah sehat. Bukan tambah banyak makan, tambah kuat imunnya. Salah. Ya, ya, tubuh yang sehat, yang kuat itu yang di tengah-tengah. Nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Kebanyakan makan, kebanyakan sifatnya panas, timbullah penyakit yang sifatnya panas. Kebanyakan makanan yang sifatnya dingin, timbulnya penyakit yang sifatnya dingin. Makanya panas dingin tengah-tengah. Nah, fa ini rahmatullah konsep sebenarnya sehat sakit di musim pandemi. Kemudian yang berikutnya perlu kita ketahui bahwasanya ketika musim pandemi dan ketika sudah sakit ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yang antum perlu jaga.
ketika antum sehat, jangan lupa tetap puasa. Ya. Kedua, ketika antum sehat, jangan lupa untuk tetap olahraga. Kenapa? Untuk menghindarkan tubuh kita yang lembab. Makanya kata Ibnu Qayyim, puasa adalah cara yang terbaik untuk menghilangkan dingin lembabnya tubuh. Karena tubuh yang dingin lembab potensi kena virus, bakteri dan jamur. Ya. Kemudian jangan lupa ketika musim pandemi antum berjemur. Ketika musim pandemi jangan lupa jangan terlalu lelah. Ketika musim pandemi jangan lupa ya, jangan terlalu sering begadang. Kebiasaan Nabi setelah sholat isya bukan kuliner. Kebiasaan Nabi setelah sholat isya bukan olahraga. Kebiasaan Nabi setelah sholat isya bukan me time dengan IG dan FB. Ya, kebiasaan Nabi setelah sholat isya adalah istirahat dan bangun di tengah malam atau sepertiga malam. Itu kebiasaan yang sehat. Nah, harus atur kondisi kita. Kemudian termasuk sebab ketika antum mendapati satu daerah, katakan daerah itu yang memang mayoritas sedang rame-ramenya wabah, ya, pakai masker juga merupakan ambil sebab. Masker juga merupakan bentuk sebab, ya. Cuma nggak usah takut berlebihan. Ketika pakai masker, takut masih berlebihan, saat itu imun kita ngedrop, saat itu kita potensi kena wabah. Nah, saat itu kita potensi kena wabah. Oleh karena itu, masya Allah relawan-relawan teman-teman yang sukarelawan, ya, sukarelawan mereka yang sibuk di ambulan, ya, ambulan MBI chapter Surabaya ini, ya, untuk mengambil jenazah-jenazah COVID, ya, ambil sebab APD oke, masker oke, udah cukup, nggak usah takut berlebihan. APD berapa lapis, maskernya langsung pakai oksigen, udah ambil sebab seperlunya, penting menurut kita. Nah, fa ini rahimahumullah, nggak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah kita, akidah kita. Nggak usah takut berlebihan. Ya, dikit-dikit kamu kok nggak taat sama aturan pemimpin. Ya, ini masalah ijtihadiyah juga ini. Virus ini juga khilaf antara para dokter. Ya, kok antum merasa lebih pintar daripada dokter, lebih pintar dari ahlinya, dari dokter-dokter pemerintah, ya, sampai antum ketakutan berlebihan? Enggak, dokter-dokter santai, ya, ambil sebab tetap, jangan takut berlebihan, juga jangan bilang COVID nggak ada. COVID tuh ada, dan korbannya nyatanya banyak, dan yang sudah kena sesek, ya, yang bilang nggak pernah kena, nggak bilang COVID nggak ada, kalau dia kena COVID akan tahu rasanya gimana rasanya kena COVID. Seseknya dia, ketika kena COVID, dia semakin panik, seseknya akan bertambah. Ketika kena COVID, dia semakin dihantui dengan rasa takut untuk mati, akan semakin bertambah. Ketika kena COVID, dia mendengar berita-berita buruk teman-teman yang sudah meninggal, tetangganya meninggal, dia akan bertambah seseknya, akan semakin parah. Saturasi oksigen akan turun 80, 60, bahkan stagnan, nggak akan naik-naik. Kenapa? Karena dia nggak move on dari rasa takut. Nah, pada ini terjadi. Ya, siapa yang berani ngomong? Lihat, tanya teman-teman atau yang pernah kena COVID, tanya tuh Akh Aziz, Akh Abdul Aziz. Ya, gimana rasanya kena COVID? Tahu sesek, ya, kurang oksigen, ya. Nah, fa ini rahimakumullah, ya. Fa juga demikian, tapi jangan juga ekstrem kanan. Ekstrem kanan takutnya berlebihan sampai akhirnya kena psikosomatik, GERD, yang ngeri lagi kena paranoid, was-was. Nah, akhirnya gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa. Makanya di tengah, nggak usah berlebihan. Kita dalam ibadah aja antara rasa takut, rasa cinta, rasa harap harus seimbang. Kalau rasa takut berlebihan, nggak ada rasa harap, seperti burung punya satu sayap, akan jatuh dia, nggak akan bisa terbang. Takut sama COVID berlebihan, tapi nggak punya rasa harap, seperti dia nggak punya Allah, seperti dia nggak punya tawakal, seperti dia sudah dihantui bahwasanya COVID ini betul-betul akan menyerang dia, membunuh dia. Ya sudah, ketakutan berlebihan seperti burung nggak punya sayap, akan nyungsep, jatuh. Sebaliknya ada rasa harap berlebihan, ya, rasa harap berlebihan. COVID nggak ada, udah saya sehat selalu, orang-orang dasar penakut semua. Ya, rasa harap berlebihan.
Rasa takut nggak ada sama sekali. Seperti burung punya satu sayap, nggak akan bisa terbang seimbang. Nah, kita punya rasa takut, takutnya jangan berlebihan, ya. Nah, COVID ada, tapi ingat, para dokter juga sudah meneliti. Dulu SARS dan MERS itu sebenarnya sangat membahayakan. Bismillah. SARS dan MERS membahayakan. Tahun 2002 Corona sudah ada saat itu. Corona 2002. Sebenarnya sudah tahun 90-an sudah ada sabun antiseptik penangkal corona. Wah, sudah ada corona dari dulu. Nah, bukan baru. Bahkan dalam sejarah Islam, penyakit semacam corona sudah pernah terjadi tahun 230 Hijriah. Orang-orang Mesir, orang-orang Irak, dan beberapa kota dan negara lainnya terdampak penyakit yang gejalanya diantaranya batuk, pilek, demam, kayak corona. Banyak korban meninggal. Terjadi pada tahun 425 Hijriah. Itu disebutkan sebelumnya oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mudhish, juga Syekh Muqbil yang menukil dari Al-Mudhish, ya. Juga disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya tahun 425 Hijriah bertepatan tahun 1001 Masehi terjadi wabah namanya khawaniq. Kalau orang kena wabah khawaniq ini sulit nafas, batuk, pilek, ya, banyak dahak, tenggorokan tersumbat, ya, akhirnya sampai banyak meninggal. Dalam hitungan 1 bulan di kota Baghdad 90.000 jiwa meninggal. Sekarang kita ini sebenarnya kayak gini juga, cuma subhanallah, itu tadi kita harus tahu bentengnya. Di antara jangan takut berlebihan, karena takutnya kita berlebihan akan menurunkan imun kita. Coba datangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Apa saja yang menunjukkan bahwasanya jiwa itu memberikan dampak fisik? Coba antum sebutin. Hah? Coba ada yang nyebutin contohnya. Bahwasanya kejiwaan kita itu mempengaruhi fisik kita. Ada yang tahu? Akh Aziz? Abdul Aziz? Hah? Contoh. Wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka menjadi kuning. Kenapa wajah mereka menjadi kuning? Karena melihat azab Allah. Karena takutnya mereka, wajah jadi kuning. Syuf, kejiwaan takut kita memberikan dampak fisik. Ya. Kalau kita malu, ya, atau marah, wajah kita jadi apa? Merah. Itu kan. Kata Ibnu Qayyim disebutkan di sini. Wajah kita aja karena fisik, karena apa, kejiwaan, ya, tubuh kita karena kejiwaan punya dampak fisik. Subhanallah. Contoh lagi. Dalam surat Yusuf ayat 84, wabiyadhat aynahu minal huzni fahuwa kadhim, dan kedua mata Nabi Yakub memutih karena sedih yang berlebihan. Syuf, kedua mata Nabi Yakub putih karena sedih yang berlebihan. Dibahas oleh seorang dokter dari Mesir, diteliti kenapa sedih bikin kedua mata Nabi Yakub putih. Sedih yang berlebihan, takut yang berlebihan, marah yang berlebihan. Nabi Yusuf sedih, Nabi Yakub sedih karena ditinggal Nabi Yusuf hampir 40 tahun. Nabi Yakub marah karena marah dengan saudaranya yang bikin Nabi Yusuf hilang dari hadapannya. Nabi Yakub takut terjadi apa-apa dengan Nabi Yusuf dari anak kesayangannya ini. Sehingga ketika ini menumpuk, kata seorang dokter modern di zaman sekarang yang masih hidup, diteliti apa kaitan ayat ini mata putih dan sedih. Diteliti ternyata orang sedih, takut berlebihan, marah berlebihan akan menyebabkan adrenalin meningkat ke atas. Kalau adrenalin meningkat akan menyebabkan insulin turun. Kalau insulin turun akan menyebabkan gula darah naik. Kalau gula darah naik akan menyebabkan katarak diabetik. Makanya matanya Nabi Yakub putih kena katarak. Kenapa? Karena sedih. Ini teori ini pernah anak praktekin.
pada dua orang. Dua-duanya adalah ibu-ibu yang ditinggal suaminya. Ketika ditinggal suaminya wafat, ibu ini semakin gelisah, khawatir dengan anak-anaknya, kondisi anak-anaknya. Padahal anak-anaknya sudah sukses, sudah pada kerja, tapi ada aja khawatir. Ketika itu subhanallah, gula darahnya tiba-tiba naik. Padahal nggak ada riwayat suka dengan gula, karena orang Sumatera nggak suka manis-manis. Ya, kemudian subhanallah, iya betul ya, orang Sumatera nggak suka manis-manis. Sotoy dikit. Ya, kalau orang Sunda nggak suka manis-manis. Kemudian dianya tiba-tiba apa? Matanya kabur, katarak stadium awal. Ternyata sebabnya adalah sedihnya dia yang nggak move on dari rasa sedihnya. Ya, tuh berarti menimbulkan fisik. Ya, kemudian berikutnya antum lihat sabda Nabi SAW ketika mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Nah, ya Allah, lindungilah aku dari tetangga yang buruk akhlaknya. Aku berlindung kepadamu dari tetangga yang akhlaknya buruk, dan aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang jelek akhlaknya, yang membuat rambutku keluar uban sebelum masa tuaku. Syuf, lihat, pasangan hidup dan tetangga buruk yang bikin jengkel kita, bikin uban keluar sebelum masa tuanya. Nah, nggak usah lirik-lirik tuh kamu tuh. Nah, ini rahimahumullah. Berarti apa? Menimbulkan dampak fisik. Sama ketika sedih, takut, berlebihan, sama akan menurunkan imun kita. Lihat, orang yang suka stres gampang apa? Stomatitis, sariawan. Gampang apa? Pilek. Gampang apa? Diare. Kenapa? Imun dia ngedrop karena depresi. Pernah satu kisah disebutkan kitab-kitab para ulama di masa silam, kisah terdahulu, ada seorang raja ini obesitas, kegemukan. Kemudian raja ini mengumpulkan dokter-dokter di negerinya. Satu-satu dipanggil. Kamu tahu nggak obatku biar aku nggak gemuk, biar aku bisa kurus? Dibikinkan resep, gagal. Akhirnya dokternya dipenjara, ada yang dibunuh. Habislah semua dokter di negerinya. Tinggal beberapa dokter yang satunya dipanggil. Coba sebutkan padaku, obat apa yang bisa ngurusin badanku? Dokternya nih pintar, pakai satu obat yang manjur. Kata dokternya, sebenarnya di dalam tubuh kamu itu ada semacam penyakit kanker atau semisalnya yang sulit diobati, yang dalam hitungan 1 bulan kamu akan mati. Kamu jangan sembarangan, kata rajanya. Awas ya, kalau 1 bulan aku nggak mati akan kupenggal kamu. Dipenjara ini dokter. Ternyata 1 bulan dikeluarkan dari penjara, rajanya sudah kurus. Kemudian rajanya bilang, ini buktinya 1 bulan saya masih hidup, katanya 1 bulan lagi saya mati, kupenggal kamu sekarang. Tunggu dulu, lihat badan kamu. Bagaimana badan kamu sekarang? Kurus kan? Dia baru sadar badannya kurus. Ternyata apa? Psikis dia tatkala digunakan seperti ini ya berdampak pada kurusnya tubuh dia. Berarti apa? Ngefek pada fisik. Itu intinya. Sama juga imun juga demikian. Kalau kita dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan, imun kita akan digerogoti oleh rasa takut sehingga imun kita ngedrop, virus dengan leluasa nyerang tubuh dia. Wah, itu rahmatullah. Musim kayak gini tingkatin iman kita, tawakal kita, ya, sabarnya kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Thariqul Hijratain, dia berkata, manzilatut tawakkul fil jasad ka manzilatut tawakkul fil Islam ka ra's fil jasad. Kedudukan tawakal dalam Islam seperti kepala bagi tubuh kita. Ya. Idza dhahabat tawakkul dhahaba Islamu. Kalau tawakal itu hilang, dia nggak punya tawakal, Islam dia akan hilang. Istilahnya dia berjalan di muka bumi kalau nggak ada tawakal seperti berjalan tanpa kepala, takut berlebihan. Makanya Allah jadikan tawakal itu sebagai apa? Syarat iman seseorang. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup, yang kekal, yang dia nggak akan mati.
Jangan tawakal kepada dokter, kepada vaksin, kepada herbal, kustul hindi, habatus sauda, kepada terapis. Jangan. Tawakal kita, hati kita sandarin kepada Allah. Adapun dokter, herbalis, vaksinnya, ya obatnya, herbalnya, itu hanya sebab. Tapi hati kita harus sama Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jikalau kalian seorang mukmin. Di sini ada syarat, jikalau. Kalau kalian bukan mukmin, nggak usah tawakal. Kalau kalian mukmin, harus tawakal. Dan Allah sebutkan tawakal dalam Al-Quran 70 kali, menunjukkan pentingnya tawakal. Nih di musim pandemi, naikin tawakal. Ya, takut terus, takut macam-macam. Ya kalau sekarang yang membuat aturan, orang yang imannya lemah, tawakalnya lemah, pasti akan membuat aturan-aturan yang menunjukkan imannya lagi lemah. Ya, sehingga apa? Sehingga semua kena ikut aturan tersebut. Makanya dakwai, ya, yang bikin aturan dakwai, tawakal sama Allah. Nabi mengajarkan seperti apa? Orang sehat, orang sakit jangan dicampur, isolasi. Itu dari Nabi, sampaikan. Nabi kita juga ngajarin. Nabi bersabda, la yuridanna mumridun musih. Janganlah campur orang sehat sama orang sakit. Ya, berarti apa? Bisa nular memang, tapi dengan izin Allah. Nah, itu ternyata ada. Nabi juga jelasin. Nah, memang apa? Sudah diajarkan Nabi. Tapi apa? Kalau sudah diajarin gini, sudah ambil sebab seperlunya, jangan takut berlebihan. Atau jangan ambil sebab sampai ekstrem. Pakai masker 10 lapis. Jangan buka masker walaupun hanya 5 menit. Lah gimana nafasnya? Masker ini usianya hanya 4 jam sekali harus diganti. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah. Aturan manusia akan berbenturan. Makanya apa? Aturan ini disertai dengan ilmu agama, disertai dengan bimbingan dari Nabi SAW akan menjadi apa? Aturan yang menguntungkan. Nah, nggak takut berlebihan, juga nggak menafikan, nggak meniadakan adanya corona. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian adapun kalau antum sedang sehat, ya, antum mulai ngedrop. Nah, kita sekarang mau bicara, ya, bagaimana yang sehat tetap sehat, yang sakit cepat sembuh dari sakitnya. Antum lihat, kalau antum ngedrop, antum habis aktivitas, misalkan touring, atau habis kerja berat, antum capek, saat itu antum butuh suplemen. Katakan suplemennya misalkan kustul hindi, habatus sauda di musim pandemi, ya. Nah, kalau tubuh antum tubuhnya panas, kustul hindinya diseduh aja. Dan minumnya ketika dibutuhkan, jangan setiap hari minum. Musim pandemi 1,5 tahun, habatus sauda terus, malah jadi racun bagi ginjal. Ya, diminum kapan? Ketika butuh, tubuh itu butuh. Ketika lelah, minum. Ketika hidung mulai sembab-sembab, ini biasanya mau pilek ini, ya, sembab-sembab, langsung kasih lawan dari dingin atau lembab dengan panas kering. Contohnya apa? Habatus sauda, kustul hindi. Ya, lagi viral apa? Minyak kayu putih ditaruh di masker, sah, karena minyak kayu putih sifatnya juga panas kering. Ya, bisa aja. Kalau Ibnu Qayyim, cara Ibnu Qayyim, habatus sauda ditaruh di kain, ditumbuk, isep itu aromanya habatus sauda untuk menghilangkan pilek. Sudah disebutin coba sama kedokteran arah plastik juga. Nah, kemudian kalau antum sudah pilek, sudah keliengan, ya, kemudian demam, batuk yang pilek parah, langsung kustul hindi dieksekusi. Subhanallah, mungkin anak selama musim pandemi, anak mungkin positif COVID bisa jadi 4 kali, kelayapan kemana-mana. Ya, pulang-pulang mau nggak nyaman, batuk, pilek, demam, keliengan tubuh, tulang-tulang udah sakit. Ciri-cirinya kalau delta yang dialami Ustaz Subhan itu pusingnya di atas. Ya, kalau sudah kayak gini, udah. Kalau anak pribadi isolasi mandiri di depan, di teras rumah, nggak masuk rumah. Ya, kipas angin matiin. Biarin tubuh keringetan, biar dibuang dingin lembab ini. Kemudian terus minum kustul hindi sehari 2-3 kali, 1 sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, kemudian makan yang hangat, hindari yang dingin, jangan makan timun, jangan makan semangka dulu. Ya, cari yang panas-panas nih. Subhanallah, dengan izin Allah 2 hari, masya Allah udah kering, udah nggak batuk, udah nyaman.
Kok banyak orang isolasi mandiri tapi meninggal, satu keluarga meninggal? Di Jember kita dapati tetangga kita, satu rumah meninggal, tuh di Balung ada itu. Nah, satu rumah meninggal. Kenapa? Pertama, dia nggak tahu penanganan pertama. Ketika sudah sembab, udah satu keluarga langsung minum. Misalkan, pada sembab semua misalkan. Ya, kalau yang sembab satu orang doang, nggak perlu semuanya minum, nggak perlu was-was. Ya, minum. Nah, kalau terlambat, nggak tahu penanganan awal, disertai rasa takut, sudah bakal kena. Ngedrop. Kalau sudah terlambat, makanya virus corona yang mereka bahas, selain mereka bermutasi, kemudian virus corona kalau masuk dalam tubuh itu bergabung dengan virus-virus lainnya, bekerja sama untuk ngedonin tubuh kita. Ya, sudah psikisnya down, ditambah virus corona sama bakteri kompak untuk nyerang. Wah, itu yang bikin fatal. Nah, jangan lupa yang terakhir, ya, sebelum mana tutup, sebab-sebab yang lainnya adalah sebab-sebab ukhrawi. Itu yang dilupakan. Apa diantaranya? Tawakal. Itu tawakal penting. Ya, tawakal itu penting banget. Kedua apa? Taubat kepada Allah. Di musim kayak gini kita dapat cobaan, jangan banyak berbuat maksiat. Namanya maksiat kita ada aja. Ya, makanya kita hanya bisa meminimalisir. Maksiat ada aja, setan pengen bisikin kita. Ya, kenapa? Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi, sudah bersabda, ya, innal halak kullu halak an ta'si rabbak fi waqtil bala. Sesungguhnya kebinasaan, sebenar-benar kebinasaan adalah kamu berbuat maksiat di musim cobaan. Jangan berbuat maksiat, makanya musim cobaan itu penting. Tobat. Kalau ada orang bertanya, kapan wabah akan diangkat? Padahal loh, kami sudah PPKM, kami sudah PSBB, kami sudah pakai masker, ya, kami sudah jaga jarak, kami sudah gini, sudah gitu, sudah minum ini, minum itu, sudah vaksin, sudah minum herbal. Tapi kenapa nggak diangkat-angkat wabah ini? Jawabannya, kamu mikirnya dunia terus, brother sister, dunia terus. Seperti kasus Aceh, ya, kenapa Aceh terjadi sampai 30 meter ombak? Kenapa? Kata mereka, karena ada bergeseran lapisan bumi, gempa tektonik. Bergeser tuh lapisan bumi, air laut masuk, kemudian dimuntahkan dari dalam, kemudian jadilah ombak yang tinggi. Sudah selesai di situ. Nah, coba tanya lagi, siapa yang menggeser lapisan bumi? Harusnya kayak gitu. Allah tentunya mengirim pasukannya yang menggeser lapisan bumi. Harusnya pikir seperti itu. Sama di musim pandemi, ada yang mikir musim pandemi ini adalah makarnya musuh-musuh Allah. Musim pandemi adalah virus bikinan, ya. Musim pandemi ini gara-gara orang makan kelelawar dari orang-orang Chinese. Musim pandemi ini adalah ingin menjatuhkan ekonomi negeri kita. Alhasil apapun itu yang terjadi, versinya kayak apapun juga, yang jelas wabah Allah turunkan karena apa? Sebagaimana disebutkan Nabi, ya, kata Nabi SAW, ya, kalau kemaksiatan sudah merajalela, zina ditampakkan, tidaklah melainkan Allah akan turunkan wabah. Allah akan turunkan wabah. Berarti wabah itu turun karena apa? Di antaranya karena zina yang merajalela, zina yang ditampakkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wabah Allah turunkan lintisyari zina wa fasyu al-fawahish. Karena zina merajalela dan perbuatan fuhsy yang merajalela. Ya, sekarang berapa banyak orang muslimin yang lemah imannya, HP itu dilihat untuk melihat apa? Al-mandhar al-khali'ah, website video porno. Ya, Kemensos sudah mencatat, mendata anak zaman sekarang umur 12 tahun 90% sudah pernah merasakan video porno. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang ngasihkan HP kepada anak-anaknya. Ini bukan sayang anak, tapi mencelakakan anak. Nah, demikian rahimahumullah. Gimana Allah nggak turunin wabah? Ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali karena apa? Karena dosa yang kalian perbuat. Berarti apa? Kapan wabah ini akan diangkat? Jawabannya, kapan ente semua tobat? Rakyatnya dan pemimpinnya. Kapan tobat? Itu yang paling pas. Ya, jangan bilang pasang poster-poster di jalan yang nggak pakai masker akan didenda,
dikenai sanksi. Jangan itu doang, ya sekali ditambahi di bawahnya. Yang nggak bertobat, yang masih berbuat maksiat dikenai sanksi. Itu harusnya. Tambah ini ukhrawi, ini lebih penting nih. Ya, Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah nggak akan merubah kondisi suatu kaum sampai kapan? Sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Coba, kita ini kaum yang kena wabah, kena pandemi COVID. Allah nggak akan rubah kondisi kita sebagai suatu kaum sampai kapan? Sampai kita merubah kondisi kita. Itu penting. Ya, pasang itu di poster, pamflet. Alhamdulillah kita sudah jaga jarak. Alhamdulillah kita sudah pakai masker. Tapi jangan lupa yang satu ini. Kapan Anda taubat? Wabah akan Allah angkat jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabah juga akan diangkat. Ingat hadis Nabi SAW. Faktor lain wabah akan diangkat. Kapan kira-kira? Ma yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Kata Rasulullah, senantiasa Allah akan berikan cobaan, musibah bagi mukmin dan mukminah. Sampai kapan? Sampai dia berjumpa dengan Allah dan dia nggak punya dosa. Masya Allah. Kalau kita sabar di musim pandemi, kemudian dosa kita dihapus yang sebelum-sebelumnya karena sabarnya kita, ya. Kemudian apa? Kita berjumpa kepada Allah dalam keadaan kita sedikit dosa atau tanpa dosa. Itu berikutnya. Nah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadits Aisyah riwayat Imam Bukhari, wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan wabah bagi orang mukmin itu adalah rahmat dan adab bagi orang kafir. Ya, jangan lupa sekali lagi berikutnya doa. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nah, naik motor, baca doa. Ya, nggak usah naik motor biker masya Allah 1000 cc pakai APD, pakai helmnya, helm oksigen, masker. Wah, ini biker nggak punya tawakal nih. Nah, rahimakumullah, tawakal. Naik motor juga baca doa naik kendaraan. Apa doanya? Hah? Ya, setelah keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terus wa inna rabbana munqalibun. Terus alhamdulillah Allahu akbar. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tuh dihafalin. Jangan doa yang ayat doang, masih ada yang belakangnya. Ya, kata para ulama, kalau orang naik kendaraan, nih termasuk antum biker, nggak baca doa ini, setan akan ikut nunggangin antum. Masya Allah. Antum naik motor, ya, katakan motornya 250 cc, ya, disalib sama apa? Disalib sama, katakan Afrika Twin, cuis, 1000 cc nyalip. Antum pakai 25 cc, udah panas. Beraninya ya nyalip anak ya. Belum tahu siapa anak. Kejar. Ini orang nggak tahu diri nih. Ya, 250 mau nyalip yang 1000 cc. Nah, maksudnya apa? Rahmatullah, setan ikut nunggangin antum, mudah emosi, ya, mudah terpancing. Apalagi di depannya ada yang naik metik, rambutnya terbang-terbang, berpakaian tapi telanjang, udah matanya tidak kedip-kedip, ya, pakai kacamata hitam bikernya. Nasallahu alaihi. Ini penting nih. Kemudian jangan lupa baca doa zikir pagi petang yang satu ini. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali dibaca. Ya. 3 kali dibaca. Ya. Dengan nama Allah yang jikalau nama engkau disebutnya Allah tidak akan membahayakan dari 7 langit dan bumi ini, tidak akan membahayakan siapa? Membahayakan kita orang baca doa ini. Corona yang ada di udara di bumi ini nggak akan membahayakan kita. Corona akan mati, manusia akan mati, tapi Allah nggak akan pernah mati. Allah kekal. Makanya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian rahmanakumullah jami'an. Ya, penting doa. Ada seorang sahabat lupa baca doa ini katanya. Asabani al-falij. Ya, aku
terkena Bell palsy, mukaku merot. Ketika aku lupa dzikir Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Makanya bisa jadi kita kena corona padahal kita imun kuat, antibodi udah kuat, makanan dijaga, puasa rutin, ya, masya Allah. Kustul hindi diminum 1 kilo, vaksin diminum kiri, kanan, lengan, ya, kaki juga divaksin, ya. Tapi kok bisa kena? Ya, bisa jadi Allah mengizinkan antum kena dengan sebab perantara apa? Antum lupa baca dzikir pagi petang satu ini. Nah, kemudian kalau ada orang melihat wabah, kata ulama disebutkan, kalau kalian lihat wabah, kalau kalian lihat kecelakaan, kalau kalian lihat orang cacat, kalau kalian lihat ahli maksiat di depan kalian, baca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Ini dihafal. Kata Rasulullah, barang siapa yang di depannya melihat cobaan, bala, musibah, ya, maka Allah akan jaga dia yang baca doa ini kainan makan ma'ash. Kapanpun juga selama dia hidup, dia akan dijaga oleh Allah agar tidak tertimpa musibah seperti apa yang dia lihat. Tuh doanya. Jangan ada orang kena musibah langsung share. Syuf, ini lihat lagi naik motor mati kejang-kejang kena COVID, padahal kena epilepsi. Nah, wah ini di share jumlah korban sekian. Dia merasa dirinya paling terdepan untuk memberikan info. Ente salah ya rejal. Justru ente menurunkan imun dan iman saudara kita kalau ente share berita buruk. Nabi sudah ngajarin, absyiru wa la tunafiru, basyiru wa la tu'assiru. Kasih kabar gembira, jangan dikasih kabar yang bikin kabur. Kasih kabar yang enak-enak lah, nggak usah COVID. Pak RT sepakat berita COVID jangan di-share di grup WA. Itu baru jos Pak RT-nya. Ya. Jangan jadi orang terdepan merasa paling penting, kamilah pemberi info pertama kali. Ente bahlul ente. Bukan bahlul, bahalil. Sanging bahlulnya. Wah ini jangan deh anak. Rasulullah ngajarin seperti demikian. Basyiru wa la tunaffiru. Kasih kabar gembira, jangan dibikin kabur. Nah, Nabi juga mewasiatkan, kata Nabi SAW, kata Nabi, la tudimun nadhara ilal majdumin, kata Nabi, jangan kalian sering lihat orang yang kena wabah, kata Nabi. Di zaman Nabi nggak ada WhatsApp, nggak ada kamera, nggak ada media maya, nggak ada. Jadi lihatnya langsung. Nabi bilang apa? Jangan kalian sering lihat orang kena wabah, lihat langsung. Di zaman kita berarti jangan lihat langsung, juga jangan sering lihat media maya. Biarin TV wartawan cari berita-berita yang sensasi untuk menjadikan berita mereka populer, nakut-nakuti manusia. Biar khallu ala jam, minggir. Ya, telinga kami tertutup untuk berita kalian. Sorry ya, kami mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan di-share, ya. Termasuk men-share ini jangan lihat langsung, juga jangan lihat media maya. Kalau antum sering nge-share ke media maya, teman antum sering dengar, sering lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama menyebutkan, ada apa dengan hadis ini Nabi melarang melihat orang kena wabah? Pertama, kemungkinan pertama, kalau kita melihat orang kena wabah, orang yang kena wabah, yang lagi sakit kena wabah, melihat kita yang sering melihat mereka, akhirnya apa? Orang yang sakit akan melemparkan penyakit ain kepada kita. Kita yang sehat jadi ikut sakit. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sering lihat orang yang kena wabah, akhirnya apa? Mindset kita ketakutan. Sehingga iman dan imun kita semakin turun gara-gara kita sendiri yang apa? Bikin mindset kita takut terus. Nah, itu rahmatullah, cukup sampai di sini. Ya, nggak usah pertanyaan, nggak usah tanya jawab ya, karena waktu sudah masya Allah. Nah, itu saja. Jangan lupa ya, kajian-kajian untuk meningkatkan imun dan iman perlu di-share. Nabi SAW bersabda, nadarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha. Ya, Allah akan bikin wajah seseorang itu cerah. Bagi siapa? Yang dengerin haditsnya Nabi, kemudian mencatatnya, kemudian men-share-nya. Ya, jangan lupa catat, dengerin, catat, share. Itu penting.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, harap dimaklumi jika ada salahnya, jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya ada karena keterbatasan ilmu saya dan karena gangguan dari syaitan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum itu, semoga Allah sembuhkan orang-orang sakit di antara kita, ya. Semoga Allah perbaikin kondisi kaum muslimin, semoga Allah kuatkan iman mereka, semoga Allah berikan taufik kepada pemimpin-pemimpin kita, ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita, dan semoga Allah angkat, Allah pecahkan makar orang-orang yang membuat makar di negeri ini, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.